Hai Kak Rita. Hai Kak Ika. Hai adik-adik. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersiap untuk sekolah minggu ya. Kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita akan lipat tangan kita pejamkan mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan keadaan yang sehat ya Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan penuh rasa syukur, dan biarkanlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Haleluya, amin. Kak Rita, Ya, Allah itu baik. Baiknya itu seperti apa ya? kalau menurut Kak Rita, Allah itu memang Kak Rita rasakan baik sekali. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita udara untuk kita bernafas. Tuhan berikan kepada kita makanan, minuman setiap hari. Tuhan juga memelihara hidup kita lewat orang tua yang memelihara dan merawat kita, dan juga lewat teman-teman yang mengasihi kita. Iya, dan Tuhan juga sudah memberikan kita kesehatan sampai saat ini ya Bu ya. Sehingga kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Iya. Kalau gitu kita akan nyanyikan ya, Allah baik. Iya. God is so good. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Dia baik bagiku. Allah baik, Dia baik bagiku. Iya, tadi berita kita sudah menyanyikan lagu Allah baik. Ya. Tuhan juga memiliki janji yang manis buat kita. Mari kita ajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu Janji yang Manis. Ayo adik-adik, kita akan nyanyikan bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi.
Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Wah, Kak Ika, indah sekali ya janji Tuhan ya. Apa yang tadi kita sudah nyanyikan dari lagu itu, Tuhan mengatakan bahwa aku berjanji tidak akan meninggalkanmu, aku akan selalu memimpinmu, aku akan selalu membimbingmu. Kak Ika percaya kan? Iya, percaya bahwa janji Tuhan itu sangatlah manis. Nanti kita juga akan mendengarkan cerita tentang sebuah janji. Apa ya, Kak? Nanti kita akan lihat dan kita akan dengar bersama-sama. Sebelum kita membaca dan kemudian mendengarkan cerita, yuk kita akan nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sayang kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik sekolah minggu, sehat-sehat ya? Oke, adik-adik sudah siap belum mendengar cerita sekolah minggu hari ini? Yuk duduk yang rapi, duduk yang baik. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita. Sikap doa yang baik yuk. Tangan dilipat, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjagai istirahat kami sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Tuhan membuka hati, telinga, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kira-kira cerita sekolah minggu hari ini tentang apa ya? Cerita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 80. Ada yang sudah nyari? Judulnya apa? Iya, kelahiran Yohanes Pembaptis dan nyanyian pujian Zakaria. Adik-adik dengar sesuatu enggak? Kayak
ada yang nangis ya? Kira-kira bayi siapa itu? Ah, betul. Itu bayi Yohanes. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana ya adik-adik. Kita saksikan video berikut. Adik-adik, ini adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Keduanya adalah orang yang taat di hadapan Tuhan dan hidup menurut ketetapan Tuhan. Tetapi mereka belum punya anak karena Ibu Elizabeth mandul. Dan keduanya juga telah lanjut umurnya. Pada suatu hari, Bapak Zakaria menjalankan tugas keimamannya. Ia masuk ke bait suci dan berdoa. Lalu tampaklah malaikat Tuhan di sampingnya. Bapak Zakaria terkejut dan kaget sekali. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat bangsa Israel berbalik pada Tuhan." Lalu Bapak Zakaria berkata pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lalu jawab malaikat itu, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini padamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai pada hari di mana ini semua terjadi." Sementara itu, banyak umat berkumpul di luar untuk sembahyang. Waktu orang banyak menantikan Bapak Zakaria, mereka heran karena Bapak Zakaria lama sekali. Dan ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata. Ia lalu memberi isyarat pada mereka sebab ia bisu. Ketika ia pulang ke rumah, beberapa saat kemudian istrinya Elizabeth mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan Tuhan berkenan menghapus aibku di depan orang." Kemudian tibalah saatnya bagi Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Salah seorang yang hadir bertanya, "Bapak Zakaria, siapa nama anak yang baru lahir itu?" Lalu Elizabeth menjawab, "Namanya Yohanes." Bapak Zakaria tersenyum. Ia lalu menuliskan nama anak itu. Namanya Yohanes, sesuai pesan malaikat padanya. Seketika itu juga ia bisa berbicara dan ia memuji Allah. Orang-orang menjadi takjub dengan peristiwa yang dialami keluarga Zakaria. Bapak Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu memuji Tuhan. "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya, dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya."
Yohanes kecil bertambah besar dan bertambah kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada saat ia harus menampakkan diri pada bangsa Israel. Nah, adik-adik, gimana tadi videonya? Keren ya? Nah, hari ini kita belajar dari cerita Bapak Zakaria, di mana Tuhan sudah menepati janjinya pada Bapak Zakaria. Kira-kira adik ingat gak janjinya Tuhan pada Zakaria apa? Iya, Tuhan berjanji pada Zakaria akan memberikan keturunan. Dan ternyata tidak hanya itu loh adik-adik. Tuhan juga membuat Bapak Zakaria kembali bisa berbicara lagi. Nah, Bapak Zakaria senang sekali loh. Saking bersukacitanya, dia lalu menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau pada saat ini adik-adik merasa bosan di rumah, pengen jalan-jalan, pengen sekolah lagi, pengen ketemu teman-temannya. Nah, adik-adik harus sabar dulu ya. Ingat, nah, Tuhan berjanji pasti semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan membuat keadaan indah pada waktunya. Kalau Bapak Zakaria tadi diberkati oleh Tuhan, nah, Tuhan juga memberkati adik-adik. Dan Tuhan berjanji menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan hanya mau adik-adik berserah dan bersyukur pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menerima janji Tuhan, Tuhan mau kita bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk cerita sekolah minggu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Bapak Zakaria yang boleh taat dan setia pada janji Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur 103 ayat 2 yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur 103 ayat 2 yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kak Ika, Iya. ibadah kita sudah selesai ini. Kita sudah bernyanyi, berdoa, dan juga sudah mendengarkan Firman cerita Tuhan. firman Tuhan. Ya, adik-adik, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi secara online. Dan selama masa pandemi ini jangan lupa 3M ya Kak 3M. ya. Iya. 3M apa aja itu Kak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, jangan lupa ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. memberkati. Dadah.